Shalom sobat pemenang yang dikasih oleh Tuhan. Materi renungan kita hari ini, kematian kebangkitannya serta kenaikannya ke surga, menegaskan bahwa kita harus menjalani hidup mengejar perkenanannya dalam kekekalan. Dasar renungan dari Kolose 1 ayat 1 sampai dengan 29. Inti renungan kita hari ini, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku," kata Tuhan Yesus dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Sobat pemenang, ada 3 pertanyaan penting yang perlu kita renungkan hari ini. Yang pertama, mengapa Alkitab menegaskan agar kita mengejar perkenanannya dalam hidup ini? Lalu yang kedua, apakah dalam kekristenan kita sedang berjuang mengejar perkenanannya? Dan yang ketiga, apakah Anda percaya bahwa hidup kita yang disingkat di bumi ini adalah persiapan kita masuk ke rumah Bapa setelah kita mengalami kematian? Berkat yang terbesar bagi kita orang percaya hari ini adalah ketika kita mendengar firman Tuhan dan kita sanggup melakukannya dengan pimpinan Roh Kudus. Katakan amin. Nah, saudara, kata berkenan yang Tuhan inginkan itu adalah bagaimana Tuhan melihat hari-hari kita meresponi firman Tuhan, meresponi kehadirannya. Saudara punya cita-cita gak sih masuk ke tempat yang Maha Kudus? Dan itu kuatkan tekadmu untuk mengejar kekudusan. Kalau kekristenan tidak mengejar kekudusan, kemana itu arah kekristenan? Saudara bisa tahu sendiri. Kan Tuhan itu baik, amin. Saking baik dan adil dia ngerti. Oh, dia sudah kutebus, dia gak betah dengan kekudusan, dia betah dengan dunia. Monggo silakan. Surga ada tempat yang maha, hanya orang-orang yang mau dikuduskan selama di bumi yang bisa masuk ke surga. Makanya kekristenan itulah perjuangan mencapai kekudusan. Tuhan memulihkan, menguatkan hati Petrus agar Petrus punya mental yang benar kuat, sehingga Petrus dia berani memberitakan Tuhan sekalipun maut tantangannya. Dia rela kehilangan nyawa harganya, tapi dia tetap memberitakan Yesus Tuhan. Dia tahu tujuan akhirnya bukan di bumi ini. Dia mau memberitakan Tuhan atau tidak, tetap sama hukumannya, mati. Itu saudara. Saudara melayani Tuhan atau tidak kan mati semua kita ini. Ada di sini yang nggak melayani Tuhan nggak mati, atau yang melayani Tuhan nggak mati. Saudara melayani Tuhan nggak melayani Tuhan tetap mati. Tapi bedanya adalah kehidupan setelah kematian nanti. Itu yang kita pertanggungjawabkan. Katakan amin. Saya lebih baik saya melayani Tuhan selama saya hidup, supaya apa? Saya terima upah setelah kematian nanti. Karena surga itu bicara upah. Jerih lelah kita di bumi ini, Tuhan memberikan upah kepada mereka yang berjerih lelah siang dan malam untuk pekerjaan Tuhan, memberitakan Injil. Sobat pemenang, mengikuti dan meneladani ajaran Tuhan Yesus Kristus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Mari kita responi renungan hari ini dengan berdoa. Tuhan, dengan Roh-Mu pimpin aku agar aku pantas disebut sebagai anak-anak Allah, pribadi yang berkenan kepadamu. Lalu pokok doa syafaat kita hari ini berdoa bagi anak-anak muda agar mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan mereka tidak terjerumus ke dalam pergaulan yang salah dan rusak. Salam pemenang dalam Kristus, Tuhan Yesus memberkati.